Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini, saya akan membahas mengenai ujaran kebencian dalam media sosial. Ujaran kebencian atau hate speech dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni perundungan atau yang lazim kita kenal dengan bully, dan jenis fitnah atau hoax. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan merundung. Merundung adalah perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik, secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Ya, dengan definisi merundung yang sedemikian rupa, dapat disimpulkan bahwa perundungan yang terjadi di media sosial adalah perundungan yang berusaha menyerang atau menyakiti psikis seseorang dengan bahasa sebagai alatnya. Kemudian fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang. Istilah kerennya hoax. Pada video ini, saya akan memberikan sebuah contoh kejadian nyata mengenai kasus perundungan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Sebut saja namanya Mawar. Dikatakan Mawar karena perempuan ini merasa memiliki kecantikan seperti Mawar Eva de Jong, aktris pemeran analis dalam film Bumi Manusia atau This Earth of Mankind. Mawar ini adalah perempuan yang diduga menjadi orang ketiga dari rumah tangga Melati dan suaminya, sebut saja Jain. Kenapa Jain? Karena konon katanya si Jain adalah lelaki yang memiliki ketampanan yang setara dengan ketampanan Zayn Malik, mantan personil One Direction yang kini bersolok karir dan sedang berbahagia karena baru saja memiliki anak dengan model papan atas Gigi Hadid. Ya, kita tidak perlu tahu latar belakang mereka atau kisah romansa yang terjadi antara Mawar, Melati, dan Jain. Yang pasti, permasalahan di sini adalah Mawar pernah membuli atau merundung Melati di media sosial Facebook dengan kata-kata yang tentunya dianggap tidak layak untuk ditujukan kepada makhluk yang disebut manusia. Ceritanya, si Mawar ini melakukan body shaming kepada Melati dengan menyebutkan bahwa si Melati memiliki wajah yang mirip dengan bakpao, bengkak, dan mirip waria. Ya, berikut tangkapan layarnya. Coba lihat muka ini, sama dengan biapong. Kiri kanan, bangka, sama dengan banci-banci muka baru bangun tidur. Postingan tersebut disampaikan dalam bahasa Melayu Manado. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut akan menjadi, coba lihat, muka kamu ini sudah mirip dengan bakpao. Samping kiri dan kanannya sudah bengkak, mirip dengan muka banci yang baru bangun. Ya, inti dari kalimat tersebut adalah Mawar mengatai Melati memiliki wajah yang gendut. Ya, ini adalah bukti bahwa pelakor zaman sekarang lebih galak daripada istri sah. Ya, Melati adalah perempuan yang fotonya saya tutup dengan lambang hati tersebut. Ya, lanjut. Kenapa gendut? Padahal tidak ada kata-kata gendut di situ. Mari kita ulas satu persatu. Ya, pertama, Mawar menyebut Melati sama dengan biapong. Biapong adalah istilah dalam bahasa Melayu Manado yang mengacu pada bakpao, sebuah penganan yang terbuat dari terigu dan diisi daging atau kacang hijau kemudian dikukus seperti tempurung tertelungkup. Ya, itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya yakin Anda pasti tahu persis seperti apa bentuk bakpao dan bagaimana perasaan Anda jika bakpao yang bundar itu disamakan dengan wajah kita. Ya. Selanjutnya bangka. Bangka adalah istilah dalam bahasa Melayu Manado yang berarti bengkak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bengkak diartikan sebagai tonjolan yang ada di atas kulit yang disebabkan oleh benturan atau penyakit. Selain itu, kata bangka dalam budaya orang Minahasa memang sudah meluas penggunaannya. Ya, bukan hanya merujuk pada suatu penyakit atau keadaan yang disebabkan oleh benturan, tetapi juga berkonotasi pada kata gemuk atau gendut. Ya, dan terakhir, mirip banci yang baru bangun tidur. Sebenarnya bukan hanya banci ya.
Tapi, hampir semua orang pasti pernah merasakan atau mengalami bengkak di wajah saat bangun tidur. Bengkak ini dapat diakibatkan oleh posisi tidur yang salah atau banyak mengonsumsi makanan asin atau minuman beralkohol sebelum tidur. Tetapi menjadi berbeda jika bengkak ini disamakan dengan bengkak yang ada pada mukanya banci. Secara pribadi, saya orangnya sangat netral dan sangat terbuka dengan keberadaan dari saudara-saudara kita yang transpuan tersebut. Tetapi, bagi sebagian orang keberadaan transpuan masih sangat tabu dan mereka menolak jika dibandingkan dengan para transpuan. Terlepas dari masalah transpuan atau tidak, memang tidak etis juga jika kita membandingkan seorang yang satu dengan orang yang lain. Siapapun itu ya, pasti semua orang ingin diterima sebagaimana adanya dirinya, ya. Jadi jangan pernah membandingkan satu dengan yang lain, karena semuanya pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang terdapat dalam diri kita. Nah, dari kata biapong atau bakpao, kemudian kata bangka atau bengkak, dan selanjutnya berakhir pada frasa mirip waria, ya, mirip waria yang baru bangun, semuanya merujuk pada sebuah bentuk, yakni bentuk yang bundar dan bulat, ya. Dan yang bundar dan bulat itu identik dengan saudara kita yang kebetulan memiliki berat badan yang lebih, atau istilah kerennya gendut. Nah, perbuatan seperti ini dapat digolongkan sebagai tindakan pidana yang dapat dihukum penjara. Lantas, bagaimana nasib Mawar? Yang pasti, kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan sepengetahuan saya, jika masalah-masalah seperti ini sudah dimintai keterangan pada saksi ahli, dan jika saksi ahli telah mengiyakan bahwa ujaran-ujaran yang disampaikan di media sosial tersebut sudah mengandung unsur-unsur ujaran kebencian yang mengarah kepada pencemaran nama baik, perundungan atau fitnah, maka hampir dapat dipastikan bahwa sang pelaku akan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik, perundungan atau fitnah. Ya. Jadi, mari gunakan media sosial kita untuk menebarkan kasih, pengampunan, dan ungkapan-ungkapan yang suportif yang saling mendukung satu sama lain. Demikian bedah kasus ujaran kebencian di media sosial kali ini. Lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila Anda menemukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan kita berjumpa lagi pada kasus-kasus yang berikutnya. Terima kasih.